Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 pencinta matematika, kita berjumpa lagi di channel ini dengan saya Riyadi. Kali ini kita akan mempelajari bersama tentang kerucut termasuk kebangun ruang. Nah, tetapi seperti biasanya sebelum kegiatan ini kita mulai, tentu kita tidak akan lupa berdoa agar kita tetap dalam lindungannya dan dikaruniai ilmu yang nafi oleh Allah. Nah, anak-anakku, marilah kita simak bersama seperti biasanya. Sering Bapak ucapkan mohon sabar, kalian dimohon sabar, karena kesabaran itu adalah modal utama untuk mencapai kesuksesan. Jika pada tayangan yang lalu kalian atau kita mempelajari bersama tentang bangun ruang, khususnya tabung, maka kali ini kita akan mempelajari bersama tentang bangun ruang kerucut. Nah, anak-anakku, kerucut kalau digambar tampak seperti ini. Lingkaran, kemudian ini selimutnya. Kalau kita cermati, ada di huruf T kapital di sini, ada huruf T kecil di sini, ada huruf S di sini, ada R, tentunya kalian sudah biasa mengenal ini radius. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan apa sih kerucut itu. Kerucut adalah bangun ruang yang memiliki dua bidang sisi, yaitu alas yang berupa lingkaran dan selimut serta memiliki titik puncak yang ditandai dengan huruf kapital T ini. Titik puncak inilah yang membuat kerucut dapat disebut juga limas beralas lingkaran. Saya ulang, keberadaan titik puncak inilah yang membuat kerucut dapat disebut juga limas. Hanya perbedaannya alasnya adalah di sini adalah lingkaran. Karena limas itu ada yang beralas segitiga, terus ada segi empat, bahkan ada jajar genjang alas daripada limas itu. Nah, dan rumus dasar untuk menentukan volumenya sama dengan rumus menentukan volume limas. Rumus dasarnya bagaimana sih Pak Yadi rumus dasarnya ini? Rumus dasarnya sama. Saya sudah menyampaikan pada tayangan yang lalu bahwa pada umumnya rumus dasar dari bangun ruang itu sama. V sama dengan LA titik T. Hanya perbedaannya di sini adalah muncul bilangan sepertiga. V sama dengan sepertiga titik LA titik T, atau V
volume sama dengan sepertiga kali luas alas kali T. Jadi yang secara umum LA titik T itu berlaku untuk kubus, untuk balok, untuk tabung seperti itu. Nah, perbedaannya di sini limas dan kerucut itu muncul bilangan sepertiga. Saya ulang, V sama dengan sepertiga kali luas alas kali T. Walaupun dalam penerapannya tentu berbeda, tergantung pada alas dari masing-masing bangun. Misalkan kerucut ini yang beralaskan lingkaran, maka rumus untuk menentukan volumenya atau dalam penerapannya, maka rumusnya sebagai berikut ini. V sama dengan sepertiga kali pi R kuadrat kali T. Limas pun nanti tergantung sama alasnya. Seperti itu. Saya ulang. Misalkan kerucut yang beralaskan lingkaran, maka rumus untuk menentukan volumenya akan muncul seperti ini. Volume sama dengan sepertiga kali pi R kuadrat kali T. Untuk lebih memahami di sini saya beri keterangan. T kapital adalah titik puncak kerucut, T kecil tinggi kerucut, R radius, S garis pelukis. Jadi kalau pertanyaannya begini ini ada S, huruf S di sini adalah garis pelukis. Ini kaitannya dengan nanti kalau kita akan menentukan luas bidang sisi daripada kerucut itu. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anak, kerucut dibangun dari dua bangun datar. Coba kalian perhatikan jaring-jaring kerucut seperti ini nih, jaring-jaringnya. Kerucut dibangun dari dua bidang datar. Ini jaring-jaring kerucut. Ada dua macam, sengaja saya tampilkan dua macam. Bangun ruang kerucut dibangun dari dua bangun datar. Yang nomor satu ini, gambar nomor satu, ini sepertiga lingkaran dan satu lingkaran. Jadi ini jaring-jaring kerucut. Jika ini kita rakit, maka ini akan menjadi selimutnya, kemudian ini akan menjadi alas. Kemudian bisa pula kerucut itu dibangun dengan 2/3 lingkaran. Ini 2/3 lingkaran. Kalau yang di atas sepertiga, ini 2/3 lingkaran. Dan alasnya tetap berupa lingkaran. Insya Allah, kalau kalian mencermati secara seksama, ini mudah dipahami dan kalian diharapkan mencoba menggambar lingkaran utuh, kemudian bagi 3, ambil sepertiganya, kemudian di bawahnya kasih lingkaran utuh. Atau yang kedua, ini bisa, ini 2/3 dari lingkaran. Atau nantilah ketika kita tatap muka, cara membuat jaring-jaring lingkaran, kemudian dengan cara membuat kerucut. Pak, jadi kalau menggambar panjang lingkaran yang ini, alasnya ini misalkan, terus bagaimana? Ini memang pertanyaan yang bagus kalau misalkan ada pertanyaan seperti itu. Nah, panjang lingkaran yang berfungsi sebagai alas
itu harus sama dengan panjang busur lingkaran. Ini busur lingkaran. Tentang busur lingkaran sudah saya jelaskan di awal ketika kita mempelajari tentang lingkaran ini, busur. Jadi keliling lingkaran ini Pak harus sama panjangnya dengan busur lingkaran ini. Kemudian yang ini busur lingkaran. Keliling lingkaran yang menjadi alas juga harus sama panjangnya dengan busur lingkaran tersebut. Insya Allah ini sudah jelas sekali, karena di samping saya jelaskan juga di sini saya tulis dengan rinci. Oleh karena itu simaklah dengan baik. Nah, kemudian kita sekarang masuk ke slide yang selanjutnya, anak-anak. Menentukan atau menghitung volume kerucut. Untuk menentukan atau menghitung volume dari sebuah kerucut, sudah tentu harus dihitung melalui rumus. Kan seperti itu. Rumus dasar daripada kerucut itu adalah V volume sama dengan sepertiga kali LA kali luas alas kali tinggi. Sedangkan dalam penerapan menentukan volumenya, maka rumusnya akan muncul seperti ini. V sama dengan sepertiga PR kuadrat titik T, atau V sama dengan sepertiga kali Pi kali R kuadrat kali T. Nah, mungkin bagi anak-anak yang kritis, walaupun kalian masih SD, akan bertanya, Pak, dari mana munculnya bilangan sepertiga ini? Munculnya bilangan sepertiga dari mana toh Pak? Insya Allah ada, walaupun kadang kalian belum berani menanyakan hal itu. Nah, ini anak-anak bisa dibuktikan melalui 3 pendekatan. Sepertiga ini bisa dibuktikan, bilangan sepertiga ini melalui 3 pendekatan. 1, pendekatan konstruktivisme. Ini yang paling sederhana. Artinya kalian bisa mencoba sendiri dengan bimbingan guru-guru kalian atau minta bimbingan saya. Yang kedua, pendekatan geometri. Ini sudah rumit sebetulnya. Ini bisa dipahami oleh anak-anak kalau sudah kelas 11, 12 misalkan. Seperti itu. Yang ketiga, dengan menggunakan integral. Ini lebih rumit lagi, karena ini adalah materi pelajaran mahasiswa. Nah, di sini akan Bapak sampaikan pembuktian bilangan sepertiga tadi melalui pendekatan konstruktivisme ini. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Langkah-langkah pembuktian di sini. Jadi kita sebagai guru, misalkan bagi teman-teman guru, ajaklah siswa kita terlibat langsung. Kemudian kita harus menyediakan bejana yang berbentuk kerucut dan tabung dengan ukuran diameter atau radius dan tingginya sama. Selanjutnya tuangkan pasir atau air pada bejana yang berbentuk kerucut sampai penuh. Setelah itu pindahkan isi bejana kerucut ke bejana yang berbentuk tabung. Ternyata tabung itu akan berisi sepertiga bagian. Mohon maaf, sepertiga bagian. Jadi kalau kerucut yang ini saya isi dengan pasir sampai penuh, kemudian
kita pindahkan ke tabung yang ini, yang tingginya sama, radiusnya sama, maka isi tabung hanya sepertiga bagi bagian. Jadi kesimpulannya, volume isi kerucut yang diameter atau radius alas dan tingginya sama dengan tabung. Yang sama dengan tabung adalah sepertiga volume tabung. Jadi isinya ini sama dengan sepertiga isi tabung. Terbukti sudah kalau kita memang betul-betul melakukan percobaan ini atau eksperimen. Pak Yadi, mengapa kok tidak dijelaskan pendekatan geometrinya? Insya Allah kalian nanti bisa di tingkat SMA akan dibuktikan oleh guru-guru SMA hal ini. Saya hanya menyesuaikan dengan tingkat kematangan kalian. Mungkin muncul pertanyaan, paling Pak Yadi juga tidak bisa. Ya harus belajar, walaupun sebetulnya saya tidak punya kemampuan tentang matematika sebetulnya. Orang punya kemampuan hanya itu jauh berbeda dengan orang yang hanya sekedar bisa. Ini saya hanya berbagi pengalaman dengan kalian. Bukan saya tidak bisa menjelaskan hal ini, pendekatan geometri ini. Tetapi kalau integral mungkin saya harus belajar betul. Harus belajar sama orang-orang yang lebih pintar dan orang-orang yang memang ahli di bidang matematika. Saya sendiri kan basicnya bukan matematika, saya hanya lulusan SPG. Jadi mohon maaf, bukan saya tidak akan menjelaskan hal ini, tetapi kalau diminta tetap akan saya jelaskan lain kali pendekatan geometri dan pendekatan integral ini. Nah, khususnya bagi teman-teman guru SD, mohon maaf, misalkan ini ada kekurangan, saya memang untuk membuktikan bilangan sepertiga pada rumus volume kubur, mohon maaf, volume kerucut, ini pendekatan yang pertama. Dan ini pun insya Allah akan bermanfaat bagi anak-anak SD, karena ini mengajak siswa kita terlibat langsung. Karena memang tingkat kematangan anak SD harus ikut teori pendidikan yang seperti itu. Nah, anak-anakku, kiranya ini sudah jelas, walaupun penjelasan saya tidak diulang-ulang karena di sini saya tulis dengan rinci. Jadi harapan saya bagi kalian, andaikan kalian punya kemampuan, tulislah. Karena fatwa dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah di waktu saya masih sekolah madrasah, bahwa tulisan itu adalah tali daripada ilmu. Nah, kalau kita analogikan atau ibaratkan dengan kambing, tidak ada talinya maka akan lari kemana-mana. Sama halnya dengan ilmu. Ini yang punya fatwa bukan saya, tapi saya mengutip dari kata-kata bijak Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahwa tulisan itu adalah tali ilmu. Nah, selanjutnya marilah kita belajar bersama tentang menentukan atau menghitung volume kerucut, langkah-langkahnya seperti apa. Tentunya kalian kalau sudah paham betul tentang luas lingkaran dan paham betul tentang prinsip pecahan, bilangan pecahan itu, maka akan mudah sekali. Jika kalian sudah mempelajari, paham tentang lingkaran, tabung, kemudian insya Allah ini akan mudah.
untuk menentukan volume kerucut yang seperti gambar ini. Radiusnya 10 cm, tingginya 30 cm. Perintahnya tentukan volume kerucut di bawah ini. Langkah pertama ya tentu harus mengingat kembali rumus menentukan luas lingkaran. Terus yang kedua, biasakan menulis rumus sebelum menghitung dengan tujuan agar konsep rumus tersebut melekat pada otak kita. Seperti itu. Artinya kembali ke fatwa Sayyidina Ali tadi, bahwa tulisan itu adalah tali ilmu. Ketika lupa, kita lihat lagi di tulisan, oh begini. Artinya bukan Bapak ini orang yang ekstrim, selalu perintah tulislah rumus. Selagi kalian punya kemampuan, tulis kembali rumus sebelum menghitung. Ya tujuannya itu. Tujuannya tidak ada lain. Hanya tujuannya agar konsep rumus tersebut melekat pada otak kita. Nah, penyelesaiannya bagaimana ini, Pak? Kalau seperti ini. Nah, penyelesaiannya diketahui R-nya adalah 10, tinggi 30. Ditanya volume. Ini secara umum bisa dijawab satuan kubik, bisa dijawab dengan satuan liter. Karena pertanyaan ini umum atau terbuka, tidak tertutup. Kalau perintahnya diminta liter, maka jawabannya harus dengan satuan liter. Nah, jawab volume sama dengan 1/3. Saya saja tulis lagi ini, sama dengan 1/3 titik atau kali PR kuadrat titik T. Pak, kok sudah disatukan? Ya, biar kalian tidak kaget. Sebentar lagi kelas 7, tidak lagi terurai penulisan PR kuadrat atau yang ditulis P titik R kuadrat, tidak lagi tanah. Ini bekal untuk kalian menghadapi kelas 7. Oh, ini saya sudah mengerti bahwa PR kuadrat ini sama dengan P kali R kuadrat, kan seperti itu. Nah, kita lanjut. Volume sama dengan 1/3 kali 3,14. Saya ulang. Volume sama dengan 1/3, P-nya pilih yang 3,14. Ini untuk mempermudah kalian menghitung. Kali 10 kuadrat kali 30. Sudah bisa paham sampai di sini? Dari mana 10 pangkat 2? Karena R-nya adalah 10. Rumusnya adalah R pangkat 2 di situ. Mengapa 3,14? Karena di sini bukan bilangan kelipatan 7. Yang tujuannya sering saya sampaikan ini untuk mempermudah menghitung. Andaikan kalian menggunakan 22/7, itu tidak jadi masalah dan tidak salah juga. Terus selanjutnya, volume sama dengan 3,14 kali 100 kali 10. Nah, dari mana, Pak? 10. Dan kemana bilangan 1/3? Nah, perkalian pecahan dengan bilangan bulat, dimanapun bilangan bulatnya, itu bisa dicoret. Nih, 30 kita coret, misalkan di sini kita coret 30. Mudah-mudahan kelihatan. 30 kita coret, pilih warna yang hitam biar jelas. Sudah dicoret, maksudnya dicoret, dibagi itu. Dibagi dengan angka berapa? Dengan angka 3 yang ini, teman. Angka 3 yang ini. Nah, seperti itu. Sudah bisa dipahami? Artinya kalau 30 bagi 3
hasilnya 10. Sudah paham? Ini memang saya memilih bilangan yang mudah biar bisa dimengerti. Andaikan ini tidak ada yang bisa dibagi 3, angka di sini tingginya ada bisa dibagi 3, bilangan radiusnya juga ada bisa dibagi 3, maka kalikan semuanya dulu, baru nanti dibagi 3 terakhir. Nantilah kita pada saat tatap muka saya akan buat soal yang memang tidak bisa dibagi dengan angka 3 tingginya atau radiusnya. Jadi kalau muncul pertanyaan dari mana 10, kemana 1/3, ini hilang 1/3-nya, 10 didapat dari atau didapatkan dari 30 bagi 3, hasilnya 10. Jadi nampak volumenya 3,14 kali 100 kali 10. Kemudian selanjutnya volumenya sama dengan 314, sudah hilang juga komanya. Sering saya katakan, jika pecahan desimal per 100 kali 100 maka komanya akan hilang. Kali 10. Hasilnya tinggal nambah 0 di belakang kan. Hasil akhir adalah volume sama dengan 3140 cm3 atau 3,14 liter. Artinya ini 3 liter lebih. Seperti itu isi bejana kerucut ini. Mudah-mudahan ini sudah dipahami, tapi insya Allah kalian kalau betul-betul paham tentang lingkaran dan prinsip perkalian pecahan dengan bilangan bulat dan juga prinsip perkalian desimal dengan bilangan 10, 100, dan 1000, ini akan mudah sekali dipahami. Kiranya cukup, kita jumpa lagi di tayangan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.